Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibrahim Hasan. Saya akan menjelaskan tentang materi tentang kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan, bagaimana prosesnya dan apa tantangan serta peluang yang harus dihadapi oleh seorang wirausaha. Mari kita mulai. Yang pertama, konsep dasar kewirausahaan. Tentu ya bagaimana peluang kewirausahaan dalam aktivitas menciptakan nilai-nilai melalui inisiatif individu atau kelompok dalam mengidentifikasi peluang, mengelola risiko, dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis. Ada beberapa konsep dasar yang perlu diketahui sebagai kewirausahaan. Yang pertama ada definisi kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang baru atau memanfaatkan peluang untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua ada karakteristik wirausaha. Yang pertama ada inisiatif tinggi, ketekunan, dan kemampuan kemampuan beradaptasi, kemudian mampu mengambil risiko, fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang. Kemudian yang ketiga ada perbedaan antara pekerja dan wirausaha. Pekerja bekerja untuk upah untuk tetap bertanggung jawab kepada atasan. Kemudian wirausaha bekerja untuk dirinya sendiri, memiliki kendali penuh atas usahanya dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan pada bisnisnya. Kemudian yang keempat, ada tujuan utama kewirausahaan, yakni menciptakan nilai ekonomi, memecahkan masalah, atau kebutuhan masyarakat, menghasilkan pendapatan dan profitabilitas. Ya. Kemudian ada bagian kedua, yaitu komunikasi kewirausahaan. Komunikasi kewirausahaan merupakan elemen penting dalam dunia kewirausahaan. Tanpa komunikasi yang efektif, sulit bagi sebuah bisnis untuk berkembang. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi. Yang pertama, pentingnya komunikasi dalam bisnis. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan hubungan dengan pelanggan, investor, mitra bisnis, dan tim kerja. Sebaliknya, komunikasi yang buruk bisa menyebabkan kesalahpahaman dan kegagalan dalam berbisnis. Yang kedua, jenis komunikasi. Dalam kewirausahaan, komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal melibatkan interaksi antara anggota tim seperti rapat briefing dan evaluasi performa. Tujuannya adalah untuk menjaga sinergi dan produktivitas tim. Kedua, komunikasi eksternal melibatkan interaksi dengan pelanggan, mitra bisnis, dan publik. Ini merupakan pemasaran kayak layanan pelanggan dan kampanye branding. Yang ketiga ada strategi komunikasi. Yakni menyampaikan visi dan misi perusahaan, pastikan semua pihak memahami arah dan tujuan bisnis, kemudian membangun hubungan baik dengan stakeholder, gunakan media sosial, email marketing, atau secara langsung untuk menjalin hubungan. Transparansi dan kejujuran, jaga integritas dalam setiap komunikasi. Yang keempat ada contoh sukses lah gitu ya. Perusahaan seperti Airbnb itu sukses karena mereka menggunakan komunikasi digital yang kuat melalui website dan aplikasi mereka. Mereka juga aktif berinteraksi dengan pengguna melalui ulasan dan feedback. Selanjutnya ada proses dan tantangan dalam kewirausahaan. Memulai dan menjalankan sebuah bisnis tidak semudah yang terlihat dan ada langkah-langkah tertentu yang harus diikuti serta berbagai tantangan yang harus dihadapi. Ya akan kita sama-sama bahas di sini. Yang pertama ya ada langkah-langkah dalam proses kewirausahaan. Yang pertama ada identifikasi ide bisnis, temukan ide yang relevan dan memiliki potensi pasar. Kedua, analisis pasar dan riset kompetitor. Ini penting karena memahami kebutuhan konsumen dan posisi pesaing. Ketiga, ada pembuatan rencana bisnis plan. Dokumen ini menjadi panduan utama untuk operasional bisnis. Pengumpulan modal selanjutnya ada pengumpulan modal, itu ya cari sumber dana, baik investor, pinjaman, atau modal sendiri. Peluncuran produk atau jasa, implementasi ide, bisnis ke pasar, operasional bisnis, manajemen harian gitu ya. Pemasaran dan pengembangan produk itu sangat penting dalam menjalankan bisnis. Evaluasi dan ini juga yang penting dan pengembangan, lakukan review rutin untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, tantangan umum dalam kewirausahaan. Yang pasti ketidakpastian pasar, itu sulit memprediksi tren atau referensi konsumen. Kemudian ada kesulitan mendapatkan modal, terutama bagi startup seperti UMKM dan lain sebagainya. Persaingan yang ketat, banyak pemain di pasar yang menawarkan produk serupa yang membuat kita tuh sulit berkembang gitu. Kemudian manajemen waktu dan sumber daya, harus membagi waktu antara operasional dan strategi jangka panjang. Adaptasi teknologi dan tren baru, bisnis yang selalu baru, update perkembangan teknologi dan lain sebagainya.
3, cara mengatasi tantangan. Ini lebih penting ya. Yang pertama, riset pasar mendalam, pahami target, audiens, dan kebutuhan mereka. Berkolaborasi dengan mentor atau ahli industri, mendapatkan pandangan objektif dan solusi praktis. Memanfaatkan teknologi. Sekarang sudah canggih, teman-teman. Automasikan proses yang bisa dioptimalkan melalui teknologi. Fokus pada tujuan bisnis, tetapkan prioritas, dan jangan terlalu banyak fokus pada hal-hal yang tidak penting. Kemudian selanjutnya, yakni kreativitas dalam inovasi dan inovasi dalam wirausaha. Tentu ini sangat penting. Inovasi dan kreativitas adalah kunci keberhasilan dalam dunia kewirausahaan. Dengan ide-ide segar, ya kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik, relevan dengan pasar. Berikut nanti kita bakal bahas. Yang pertama ada pentingnya kreativitas dan inovasi. Menciptakan produk jasa atau jasa yang belum ada sebelumnya atau memberikan solusi baru untuk masalah yang sudah ada. Kemudian memberikan nilai tambah kepada pelanggan sehingga mereka lebih loyal. Kemudian yang kedua, ada contoh inovasi dalam bisnis seperti Tesla membawa revolusi dalam mobil listrik dengan desain yang modern, teknologi canggih dan lebih futuristik. Kemudian Indonesia startup ada kayak Gojek yang awalnya sebagai aplikasi ojek online berkembang menjadi platform super app dengan finansial, logistik dan lain sebagainya. 3. Ada cara meningkatkan kreativitas dan inovasi, yaitu belajar dari tren global, pantau perkembangan industri dan teknologi, mendorong budaya eksperimen, dorong tim untuk mencoba ide-ide baru tanpa takut gagal, gabungkan teknologi dengan cara tradisional, misalnya mengintegrasikan teknologi digital dengan produk lokal, kemudian memanfaatkan inovasi di bisnis, seperti tingkatkan daya saing di pasar, meningkatkan minat pelanggan baru, membuka peluang-peluang baru. Kemudian yang terakhir, ya ini pengambilan resiko dan etika dalam bisnis gitu ya. Dalam kewirausahaan, pengambilan resiko dan etika bisnis adalah dua aspek yang sangat penting. Keduanya saling terikat dan mempengaruhi keberlangsungan dalam bisnis yang kita jalani. Yang pertama, pengambilan resiko dalam kewirausahaan. Jenis resiko. Yang pertama ada finansial, pasar, operasional, reputasi. Cara mengukur dan mengelola resiko. Yang pertama analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, dan threats. Yang keempat ada diversifikasi, investasi, asuransi untuk melindungi aset, evaluasi resiko secara berkala. Dan yang kedua ada etika bisnis, pentingnya integritas dalam kejujuran dalam menjalankan bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan seperti corporate social responsibility (CSR), hubungan etis dengan pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis, dan seperti itu. Dan yang terakhir ada konsekuensi jika etika bisnis tidak diterapkan. Yang pertama tentu kerugian reputasi perusahaan. Yang kedua hukuman hukum atau sanksi dari pemerintah. Yang ketiga hilangnya kepercayaan dari pelanggan. Seperti itu. Kemudian ada 4. Yang keempat, contoh perusahaan yang menerapkan etika dalam bisnis. Patagonia, perusahaan ini dikenal sebagai komitmennya terhadap lingkungan dan sosial melalui program CSR. Kemudian ada Google, selalu memberikan junjung tinggi etika kerja dan privasi data pengguna, gitu ya teman-teman. Nah itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf kepada Allah saya manapun. Saya cukupkan. Terima kasih. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.